Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Puji Tuhan. Sudah ada baju baru semua? Kayaknya sebagian besar pakai baju baru. Kelihatan dari wajahnya. Pakai baju baru sama baju lama kelihatan beda di wajahnya saudara ya. Wajahnya lebih kinclong biasanya. Lebih percaya diri lah. Ya, puji Tuhan buat semua berkat Tuhan di hari Natal ini. Tapi yang paling penting kita semua sehat, amin. Nah saya nggak tahu hari ini kita sudah merayakan Natal yang keberapa kali. Atau sepanjang hidup kita sudah merayakan Natal berapa banyak kali. Nah yang jadi persoalan buat kita adalah begini, sudah banyak kali kita merayakan Natal tetapi yang saya takut begini, kita nggak sampai kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang sejati tentang kenapa sih ada peristiwa Natal? Kenapa Allah harus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia? Untuk apa semuanya itu? Saya mengerti bahwa banyak orang menganggap Yesus itu cuma sekedar juru selamat. Kita memaknai bertahun-tahun kita merayakan Natal, berkali-kali kita merayakan Natal, kita memaknai Yesus itu cuma sebagai juru selamat. Kenapa? Karena kita takut masuk neraka. Kita takut hukuman. Kita semuanya ingin masuk. Makanya kita tahu kita manusia yang hidup penuh dengan dosa. Kita hidup penuh dengan kejahatan. Sehingga waktu kita mendengar berita Natal, ada Allah yang jadi manusia, menawarkan keselamatan buat manusia. Dan kita terima itu. Karena kita percaya bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan melainkan, nah pertanyaannya buat kita, apakah cuma sebatas itu Natal yang kita rayakan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita ada di penghujung 2024 ini. Natal yang kita rayakan tahun ini menyodorkan hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan yang tambah sulit. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan itu. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang, jadi kita nggak bisa berharap bahwa kita merayakan Natal ini dengan penuh sukacita, kemudian 2025 akan baik-baik saja semuanya buat kita. Enggak. Kita akan ketemu dengan situasi yang lebih sulit lagi. Ya kita berdoa PPN 12% tidak jadi saudara ya. Tapi udah keburu diumumkan dan saya yakin harga-harga pasti akan berbutan naik siapa duluan saudara ya. Kenapa? Karena untuk UMP kan kita naik 6,5%. UMP naik 6,5%, sembako naik 10%. Tetap gak kekejar saudara ya. Makanya gak heran pinjol itu jadi solusi. Ada yang pakai pinjol? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara tahu ada isu sekarang yang sedang berkembang dan itu nggak disadari oleh sebagian besar orang yang tinggal di negeri kita, yaitu mental health issue. Jadi ternyata begini bahwa sebagian besar orang yang tinggal di kota besar, ini penelitiannya ke kota besar, sebagian besar orang yang tinggal di kota besar itu mengalami mental health, punya persoalan dengan kesehatan mentalnya. Enggak berarti kita gila semua, enggak. Waktu saya bilang mental health ini enggak berarti bahwa semua kita ngalami gangguan kejiwaan yang parah. Tapi saya mau katakan begini, bahwa banyak orang hari ini sedang mengalami gangguan yang berat dalam jiwanya, dalam batinnya, dalam pikirannya. Dan saya mau katakan begini, bahwa inilah situasi yang kita alami, yang kita hadapi ketika kita merayakan Natal tahun ini. Situasinya nggak baik-baik saja. Perang di mana-mana belum selesai sampai sekarang. Dunia berkecamuk, harga luar biasa. Dolar baru sempat, rupiah sempat naik, kemudian akhir tahun ini ditekan lagi sama dolar. Rupiah kita. Nggak ada jaminan, nggak ada kepastian buat kita. Tapi ada kabar Natal buat setiap kita hari ini. Ada berita Natal buat setiap kita.
Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Yuk coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ini tema Natal kita tahun ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berita Natal yang kita mau dengar hari ini adalah berita tentang Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelumnya saya kasih latar belakang sedikit ya. Ketika firman Tuhan ini datang kepada Yusuf, ini firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf ketika Yusuf berpikir begini bahwa dia mau meninggalkan kekasihnya nih. Kemudian malaikat datang kepada Yusuf dan kasih tahu, jangan, kamu harus mengambil dia jadi istri kamu. Sebab kata firman Tuhan, seorang anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jangan takut Yusuf, anak yang akan dikandung oleh Maria itu akan disebut sebagai Immanuel. Jadi malaikat kasih tahu sama Yusuf bahwa anak yang dikandung itu adalah Allah menyertai kita. Jadi secara tidak langsung malaikat mau kasih tahu bahwa kepada Yusuf bahwa begini, bahwa anak yang akan lahir itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang pasti menyertai manusia. Amin. Dan sedikit kita mundur dari kisah ini. Kalau saudara tahu sejarah Alkitab, saudara akan mengerti bahwa ketika Injil Matius pasal pertama ini ditulis, ketika malaikat datang membawa pesan kepada Yusuf, ini adalah pesan pertama yang Tuhan sampaikan. Sekali lagi dengar baik-baik, ini adalah pesan pertama yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Setelah berapa tahun? Setelah 400 tahun. Tuhan tidak berfirman kepada manusia. Setelah 400 tahun bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena selama 400 tahun mereka masih baca kitab suci mereka. Mereka masih pergi ke bait Allah, tetapi Tuhan tidak pernah berfirman. Jadi banyak teolog mengatakan inilah masa kegelapan yang paling gelap yang dialami oleh umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena secara rohani mereka mengalami kegelapan, Tuhan tidak berfirman. Kemudian secara jasmani mereka mengalami tekanan sebagai bangsa jajahan. Ada bangsa Roma yang menjajah mereka. Dan saudara tahu sebagai bangsa jajahan pasti situasinya tidak enak. Pasti situasinya tidak menyenangkan. Dan dengar baik-baik. Dalam masa kegelapan ini tiba-tiba Tuhan berfirman kepada manusia tentang kelahiran seorang anak yang akan disebut Immanuel. Yang artinya apa? Allah beserta kita. 2000 tahun yang lalu kabar tentang Immanuel itu diberikan kepada umat Tuhan yang sedang ada dalam kegelapan. Yang namanya orang dalam kegelapan itu tidak ada harapan. Yang namanya orang dalam kegelapan itu pasti ada dalam ketakutan, ada dalam kesesakan. Dan kepada orang-orang seperti inilah kemudian kabar sukacita tentang datangnya Immanuel, Allah beserta kita, diberikan kepada manusia. Dan saya pikir mungkin situasi kita hari ini juga ada 1-2 di antara kita yang sedang mengalami kegelapan dalam kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saudara baca berita kan, ada satu keluarga di daerah Pondok Cabe, dekat rumah saya itu. Satu keluarga memutuskan untuk bunuh diri karena pinjol.
karena dapat tagihan. Dan saudara tahu kalau pinjol, ya, kalau dikejar sama debt collectornya apa yang dilakukan saudara? Halo? Kayak nggak tahu saudara. Itu semua kontak list di nomor di HP saudara akan disebarin tuh berita. Bahwa ini orang utang enggak bayar. Jadi malunya minta ampun. Enggak ada harapan. Dan sayangnya begini, waktu dia mengalami kegelapan ini, dia enggak mendengar kabar ada Immanuel, ada Allah beserta kita, ada Allah yang mau menyertai kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya enggak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami. Tapi percayalah begini, kalau 2000 tahun yang lalu dia datang dengan sebuah kabar, dia adalah Immanuel. Saya percaya hari ini dia juga adalah Immanuel buat setiap kita. Apa artinya Immanuel buat kita? Allah beserta kita. Nah, saya mau memulai dari sini bahwa Allah Immanuel, Allah beserta kita. Roma pasal 8 katakan begini, kalau Allah beserta kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Jadi jaminan yang pertama, dengar baik-baik, kalau dia berjanji dia adalah Allah yang menyertai kita, bahwa kalau dia menyertai kita, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Amin. Tidak ada situasi sulit, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran yang harusnya bisa mengalahkan kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang beserta dengan kita. Amin. Dan ketika malaikat menyampaikan kabar kepada Maria, malaikat katakan begini, buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dengar baik-baik, Allah Immanuel itu buat dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi kalau dia berjanji dia menyertai kita, percayalah begini, enggak ada yang mustahil buat dia. Situasinya sulit, percayalah dia Allah Immanuel, buat dia tidak ada perkara yang mustahil. Jadi semua ketakutan, semua kekhawatiran kita, harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Saudara tahu apa artinya percaya sama Tuhan? Berserah penuh tuh. Apa kira-kira artinya menurut saudara? Saudara punya bayang nggak tentang berserah penuh itu apa sih? Berserah penuh itu artinya begini saudara. Waktu saudara datang ke tempat ini tadi kan langsung asyir, persilakan saudara duduk. Pertanyaannya begini, saudara langsung duduk atau masih periksa dulu kursinya? Halo? Hah? Saudara langsung duduk. Maaf buat yang overweight, bukan body shaming, bukan. Kalaupun berat badan saudara 120 kilo, begitu asyir silakan duduk, saudara nggak mungkin lihat dulu kan kaki kursinya. Saudara langsung apa? Dan saya percaya waktu saudara memutuskan untuk duduk, semua berat badan saudara, saudara taruh di kursi itu. Itu artinya percaya. Percaya sama Tuhan artinya apa? Taruh semuanya sama Tuhan. Taruh semuanya. Amin. Jadi Immanuel pasti akan terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, bagian yang kedua yang tidak kalah penting yang saya mau sampaikan buat kita. Bukan cuma sekedar dia janji menyertai kita dan buat dia tidak ada perkara yang mustahil. Ini yang paling penting dan saya pikir begini, ini kabar yang paling kita nggak mau dengar. Banyak orang Kristen gak mau dengar. Kalau kita mendengar cerita tentang Natal, berita tentang Natal, bahwa Yesus ada juru selamat buat dunia ini. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan mengampuninya, Tuhan menghapusnya. Kita semua senang dengar kabar itu. Tapi dengar baik-baik, ketika hari ini saya menyampaikan kabar tentang Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita, bukan cuma sekedar dia jalan dengan kita. Tetapi ini yang paling penting, bahwa dia yang memimpin kehidupan kita. Yesus itu memang juru selamat, tapi dengar baik-baik, Natal yang sesungguhnya, kabar Natal yang sesungguhnya, dia bukan cuma sekedar juru selamat, dia adalah raja yang mau memerintah atas kehidupan manusia.
Itu yang kabar yang kita nggak mau dengar. Banyak orang mau terima keselamatan, banyak orang mau terima surga, tapi mereka nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan. Berapa banyak di antara kita yang merayakan Natal sudah ke 30 kali, ke 50 kali. Tapi pertanyaannya buat kita, apakah dia sudah jadi Tuhan yang menyelamatkan kita dan kemudian jadi Raja dalam hidup kita? Sejarah latar belakang dari munculnya nubuatan tentang Immanuel ini. Kalau saudara baca Matius pasal 1 ayat 23, saudara akan ketemu kisah di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Coba lihat tim multimedia tolong ditayangkan Yesaya pasal 7 ayat 14. Pertama kali nubuatan tentang Immanuel ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang sedang mengalami ketakutan. Dan kita akan tahu nanti responnya apa. Coba kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kabar tentang Immanuel pertama kali diberikan kepada manusia adalah kepada Raja Ahaz. Siapakah Raja Ahaz? Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang sedang mengalami ketakutan waktu itu. Ahaz hidup, Ahaz memerintah Yehuda. Kalau sebelumnya saya mau kasih tahu ya, kerajaan Israel itu sudah terpecah dua. Kerajaan Israel dan Yehuda. Israel 10 suku, Yehuda cuma 2 suku. Dan dengar baik-baik, bangsa yang kecil ini, kerajaan yang kecil, kerajaan Yehuda ini, yang cuma 2 suku, tiba-tiba diserang oleh 2 musuh besar. Musuh besarnya siapa? Raja Aram dan Raja Israel. Aram dan Israel sepakat untuk serang kerajaan Yehuda ini. Rajanya Ahaz. Waktu Ahaz mengalami ketakutan seperti ini, Yesaya datang dengan firman, katakan begini, jangan takut, Tuhan pasti jadi Immanuel buat kamu. Dia akan menyertai kamu, gak usah takut dengan tentara yang besar. Tapi sayangnya ini, ketika Ahaz mendapatkan kabar tentang Immanuel, 700 tahun sebelum Yesus datang, 700 tahun sebelum Yesus datang, Ahaz pertama kali dapat kabar tentang Immanuel. Tetapi ini responnya Ahaz. Ahaz menolak Immanuel itu. Waktu Yesaya datang kepada Raja Ahaz, Yesaya bilang begini, kenapa kamu gak datang sama Tuhan? Kenapa kamu gak minta bantuannya Tuhan? Ahaz jawabnya begini, gak enak sama Tuhan, ngerepotin Tuhan. Apakah benar Ahaz tidak mau ngerepotin Tuhan? Kalau saudara baca Yesaya pasal yang ke-7, saudara akan mendapatkan ini kenyataannya. Ternyata kenapa Ahaz menolak berita Immanuel itu? Kenapa? Karena ternyata Ahaz sudah menyiapkan dalam hatinya, dalam pikirannya pertolongan yang lain. Dia sudah menyiapkan, ternyata begini, jauh sebelum Yesaya menubuatkan tentang Immanuel kepada Ahaz. Ahaz sudah menghubungi Asyur dan Mesir untuk minta bantuan dan pertolongan. Jadi kabar tentang Immanuel itu ditolak oleh Ahaz. Dengar baik-baik, 700 tahun sebelum Yesus datang, sebelum kabar tentang Immanuel yang kita baca tadi disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, ternyata ada seorang raja yang mendapatkan kabar Immanuel itu. Sayangnya raja ini menolak kabar berita tentang Immanuel itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kabar tentang Immanuel itu adalah kabar yang kita tolak. Dengar baik-baik, Immanuel, Allah beserta kita. Percayalah, kalau dia beserta kita, buat dia tidak ada perkara yang mustahil. Tapi dengar baik-baik,
Immanuel itu bukan cuma sekedar mau jalan sama kita. Ini yang paling penting buat kekristenan kita ketika kita merayakan hari Natal. Bahwa dia mau jadi raja dalam hidup kita. Dia mau jadi Immanuel yang jadi raja dalam hidup kita. Yang tuntun hidup kita. Yang pimpin hidup kita. Jangan sampai kita seperti Ahas. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menaruh harapnya kepada manusia. Saya udah ketemu dengan banyak orang yang mengandalkan manusia dan hidup mereka susah luar biasa. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Dengar baik-baik, manusia seringkali dipakai Tuhan untuk tolong kita. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan ini. Jangan berharap sama manusia. Banyak anak Tuhan senang merayakan Natal, tapi kita gak mau sampai di titik ini. Mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dia yang berdaulat, dia yang urus hidup kita, dia yang atur hidup kita. Dia yang tuntun langkah kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi nggak tahu ini sudah Natal keberapa. Apakah dia sudah jadi raja dalam hidup kita atau tidak. Jangan sampai Natalnya kita seneng banget, kita rayakan Natalnya. Ada nasi kotak ya Pak Taufik ya. Kita terima Natalnya. Tapi Yesusnya sebagai rajanya kita tolak. Saya mau katakan begini, kekristenan kita nggak akan maju, kita nggak akan pernah bertumbuh secara rohani. Sampai dia benar-benar jadi raja dalam hidup kita. Karena kalau dia raja dalam hidup kita, dengar baik-baik, baca Mazmur 23. Itu pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Ketika pemazmur katakan, Tuhan itu adalah gembala, Tuhan itu adalah raja. Dia yang ngatur, dia yang tuntun hidupku. Baca Mazmur 23. Kita akan dibawa ke padang rumput. Waduh, cuma lama kadang-kadang Tuhan. Lebih cepat kan manusia, sama kayak Ahas. Bilangnya gak enak, ngerepotin Tuhan. Tapi sebenarnya hatinya udah menyimpan begini. Kalau sama Tuhan mah lama. Kalau sama Tuhan mah Tuhan banyak cincong. Mendingan manusia. Tapi tahukah saudara, waktu Ahas bikin deal dengan Raja Asyur, saudara tahu? Dia terpaksa grogotin tuh, bahasa apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Ngegrogotin itu semua emas yang ada di bait suci, saudara. Cuma untuk apa? Cuma untuk diserahkan kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Untuk pertolongan, dengar baik-baik, enggak ada pertolongan dari manusia yang gratis. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita yang merayakan Natal hari ini, dia datang sebagai juru selamat buat setiap kita. Tapi dia juga datang sebagai raja buat hidup kita. Apakah kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan raja dalam hidup setiap kita? Atau kita cuma senang menjadikan dia sebagai juru selamat dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Kita butuh Immanuel, Allah beserta kita. Ingat firman Tuhan 2 minggu lalu tentang intervensi Tuhan. Tuhan ingin selalu intervensi dalam hidup setiap kita. Dia ingin intervensi dalam hidup kita. Karena dengar baik-baik, ada jalan-jalan yang akan mendatangkan celaka buat kita. Kalau diterusin nih jalan akan mendatangkan celaka buat kita. Dan cuma Tuhan yang tahu. Karena kita kan seperti Amsal bilang, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kan kita jalan gak langsung sampai di ujung. Jalan awal itu wah enak banget. Kalau kita gak pernah izinkan dia jadi raja dalam hidup kita akan mengalami pengalaman seperti Bileam. Bileam sedang ada di jalan yang salah. Syukur malaikat Tuhan berdiri di jalan itu. Supaya apa? Supaya Bileam gak terusin jalan itu. Hari ini jadikan dia Immanuel, Allah yang jadi raja dalam hidup kita. Yang menuntun kita, menyertai kita. Yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Selamat hari Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang sama Tuhan.